illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di taman surga. Kalau orang hari Minggu cari tempat untuk olahraga, hari Minggu cari mall. Saya ngomong Minggu juga ada yang kritik, Habib gak pantas Ustadz bilang Minggu. Saya jawab gitu aja kok repot. Dikit-dikit semua dijadikan masalah. Ahad ya Minggu, Minggu ya Ahad. Kita tinggal di Indonesia. Ya, kita tinggal di Indonesia. Di hari Ahad, di hari Minggu banyak orang yang beraktivitas. Saya nggak bilang aktivitas yang haram, aktivitasnya macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita beraktivitas, jalan-jalan ke taman surga. Masya Allah. Makanya kalau di sini masih ada yang suntuk, oh ngeri. Kalau masih ada yang punya mikirin hutang, ngeri. Makanya selalu saya katakan di majelis yang seperti ini, silahkan datangkan semua kesuntukanmu ke dalam hati. Gak mungkin bisa. Kenapa gak mungkin bisa? Dengan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Nabi bersabda sallallahu, kalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah, nikmati taman surga tersebut. Sahabat pun saat itu pada, kalau kata kita, melongo gitu, terpana, kaget, terkejut. Karena di dunia dibilang ada taman surga. Sebab sahabat tidak pernah mengatakan kias. Ucapan Nabi SAW diterima oleh sahabat dengan makna yang dipahami oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan makna yang dipahami oleh kepala kita, dengan makna yang dipahami pikiran kita, bukan. Tetapi makna yang dipahami oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul berbicara sesuai dengan apa yang bisa dipahami oleh para sahabat. Sehingga ketika Nabi bersabda SAW, jika kalian melewati taman-taman surga, maka tempat itu hakikatan dia adalah taman surga. Dia adalah taman surga. Maka sahabat pun penasaran, di mana itu taman surganya, di mana? Rasul menjawab, hilaqud dzikir. Halakoh zikir, tempatnya orang-orang yang duduk berkumpul untuk berzikir, tempatnya orang yang duduk majalisul ilm untuk cari ilmu. Itulah taman surga. Maka begitu kita ketemu majelis ilmu, bukan majelis ghibah. Sekarang ini ada namanya majelis ilmu, judulnya. Ada judulnya majelis zikir, judulnya. Tapi orang-orangnya nggak berzikir, orang-orangnya nggak cari ilmu. Yang diobrolkan ghibah wan namimah, ngomongkan kejelekan orang, menjatuhkan nama orang, merendahkan orang, mengagungkan diri sendiri dan melupakan keagungan yang sejati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghapuskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW.
kalimat tauhid, dua kalimat syahadat yang menjadi kunci kita masuk surganya Allah Ta'ala, seakan-akan lepas dari hati. Yang ada di hati adalah aku dan aku dan aku dan aku, kibir, sombong dan lain sebagainya. Itu bukanlah majelis ilmu, itu bukanlah majelis zikir. Majelis zikir adalah yang seperti ini, la politik, bukan majelis politik, bukan majelis A, bukan majelis B, tapi majelisnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan selalu kalimat-kalimat mengagungkan Allah. Dan itulah yang diajarkan oleh almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, yang kalau kita dengar suaranya langsung hati kita nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai hari ini suara saya dibuat serak sama Allah Ta'ala. Suara saya pun dibuat paro gitu ya, biar agak mirip. Ya biar agak mirip dengan beliau almarhum. Semoga Allah meletak rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Amin Allahumma amin. Jadi kita syukuri dulu, alhamdulillah. Jangan merasa kecil kalau duduk di majelis zikir, majelis ilmu. Karena inilah surga yang ada di dunia. Rasakan nikmatnya. Kalau udah tahu nikmatnya, nggak pengen ngapa-ngapain. Duduk asyik, menikmati, sampai lupa istri. Tapi jangan lupa, karena suami punya kewajiban. Istri sampai lupa suami, ya jangan sampai lupa sama suami. Wah Habib repot, kalau di majelis saya nggak ingat sama suami. Sebab kalau pulang ke rumah ngadepin suami pusing. Suaminya banyak A, B, C dan lain sebagainya. Iya, tapi itu kewajiban, yang ini sunnah. Yang ini sunnah. Ngadepin suamimu kewajiban, walaupun nyebelin, walaupun ngeselin suaminya, walaupun suaminya nggak menyenangkan, nggak jadi masalah. Kamu bekerja bukan untuk suamimu, bekerja untuk dirimu sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik bukan untuk orang lain, untuk diri kalian sendiri. Dan kalian berbuat baik kepada suami bukan untuk suami, untuk aku agar mendapatkan ridha ilahi, untuk aku agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami, kamu nyebelin gak jadi masalah, tapi Allah gak pernah nyebelin kepada aku. Allah nyenengin, Allah ngasih aku pahala, Allah kasih aku ridhonya, Allah kasih aku surganya. Dengan hati yang seperti ini pulang ke rumah, suaminya seperti saya, nikmatnya luar biasa. Seperti saya. Jangan tegang-tegang lu surga gitu ya. Canda-canda dikit. Ikhwani rahimakumullah. Saya sebetulnya nggak mau ceramah, mau menikmati majelis. Ya, mau menikmati majelis, nggak mau ceramah. Saya ada pesan untuk keluarga besar Kiai Haji Arifin Ilham, kalian semua. Betul ya? Ini ada yang dulu biasa zikir di sini. Jangan pernah menganggap majelis ini milik Kiai Haji Arifin Ilham. Karena beliau nggak pernah meniatkan majelis ini untuk beliau. Beliau niatkan majelis ini untuk Allah dan Rasulnya. Untuk Allah dan Rasulnya. Jadi jangan pernah mengatakan ini majelis milik Kiai Haji Arifin Ilham, milik Allah dan Rasulnya. Maka begitu milik Allah dan Rasulnya, kalian bertugas memakmurkannya. Kalian bertugas memakmurkannya. Kalian bertugas memajukannya. Nggak usah lihat siapa yang di depan. Kalau yang di depan adik kita Alvin nyebelin gitu, ada yang nggak suka sama Alvin, oh, orangnya nyebelin, orangnya sok dan lain sebagainya. Kita nggak ngurus Alvin, kita urus Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di depan siapa lagi namanya? Ammar. Wow, Ammar gendut, gak enak dipandang. Ya, dipandang gak enak tuh. Nyebelin juga ya. Gak ngurus, mau nyebelin gak nyebelin. Allah gak pernah nyebelin. Rasulullah gak pernah nyebelin. Untuk Allah dan Rasulnya. Biasakan begitu. Jangan lihat figur. Ikhlaskan dudukmu di sini untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk siapapun. Apalagi kalau kita jadi murid, niat nyenengin guru, oh double itu. Allah wa Rasuluh wa Syekh. Allah dan Rasulnya dan gurumu.
Kalau kalian memandang Ki Haji Arifin Ilham itu guru, maka seluruh keluarga guru wajib dicintai. Wujudnya seperti apa? Mahabbah itu mahabbah zat, bukan mahabbah sifat. Saya nggak dibayar loh ini ya. Sorry bro, berangkat sendiri, nyopir sendiri, mobil sendiri, pulang juga nyopir sendiri. Ini panitia mau ke rumah saya larang, nggak usah ngerepotin nanti. Datang ke Solo ngerepotin sama mesti terima tamu, kan repot ya. Ngapain saya direpot-repotin? Cukup WA saja, kalau jadwalnya kosong saya datang. Saya begitu sama semua orang, nggak pandang bulu. Siapapun orangnya, asal jadwal saya kosong, saya berangkat. Semakin pakai WA semakin senang, semakin datang semakin akan saya tolak. Kenapa ngerepotin? Ganggu waktu saya duduk sama keluarga, waktu saya lihat ikan koi terganggu, waktu saya asyik sama jamaah YouTube terganggu. Satu orang mau ganggu, nggak usah, udah cukup sana di Sentul aja, nggak usah ke Solo. Ya nggak usah ke Solo. Saya ini ilmunya mau mumet. Jadi kalau kalian dengar ceramah saya pusing, salahmu sendiri. Nah, saya nggak mau pusing. Amanat guru saya, apa yang ada di hati saya sampaikan. Kalau nggak ada di hati, ya nggak saya sampaikan. Ini anak-anaknya Ki Haji Arifin Ilham, ya belum tentu nyenengin, mungkin ngeselin, mungkin nyebelin, mungkin. Kita nggak boleh menghakimi, menghakimi. Tapi kamu datang ke sini bukan cari Alvin, bukan cari Amar, bukan cari saudaranya, bukan cari Syekh Syakur, enggak, cari Allah dan Rasulnya. Masjidnya Allah, zikirnya Allah, solawatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Nah, kalau udah begitu beres nih, dah. Jadi kalau nanti muncul Alvin tingkahnya nggak beres, nggak usah dipikir. Amar tingkahnya nggak beres, nggak usah dipikir. Kenapa? Ya udah, memang namanya juga anak-anak. Tapi insya Allah tingkahnya semua beres. Insya Allah semua tingkahnya beres. Kan paling orang ngomong ini begini. Orang boleh ngomong. Ngomong. Dan saya juga nggak akan tanya, bener gitu? Enggak. Ngapain? Buat pusing. Ya buat pusing. Tanya sama dirimu. Kamu kira-kira kalau mati sekarang tempatmu di mana? Kalau sekarang kamu dicabut Israel, tempatmu di mana? Kalau kamu ngomongin orang, tempatmu di mana? Siapapun orangnya. Al-ghibatu asyaddu min 3 zina. Menggunjing orang dosanya lebih besar daripada 30 kali berbuat zina. Ih, ngeri. Masya Allah. Ngeri ya? Ngerinya luar biasa. Nuduh orang zina, lebih ngeri lagi. Nuduh orang zina, lebih ngeri lagi. Ada Habib Novel gandengan sama cewek misalnya. Cewek saya gandeng, masuk ke kamar hotel. Wah, ada yang syuting. Habib Novel bawa cewek ke kamar hotel, bukan istrinya. Terus ada yang komentar, Habibnya nakal, zina gitu. Itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Kamu nggak boleh nuduh orang berzina sebelum engkau melihat dengan bola matamu sendiri perbuatan itu. Kalau lagi peluk-peluk belum, ya dosa. Jangan dibilang nggak dosa, tapi belum. Cium-cium belum. Tapi kalau udah begitu, tuh kamu lihat itu, nah baru kamu lihat zina, dan itu kamu keterlaluan luar biasa. Berarti kamu gila bener. Ya keterlaluan luar biasa. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk nggak cari tahu urusan orang lain. Alaikum anfusakum. Hendaknya kalian urus diri kalian sendiri, gak usah ngurus orang lain. Wa ma alaika illal balah. Tugasmu hanya nyampein yang baik begini, yang buruk begini, yang baik begini, yang buruk begini. Itu Nabi Muhammad SAW. Simpel ya. Dan selesai ya. Apa yang selesai? Urusan Alvin ini loh selesai. Jangan dibahas-bahas lagi. Ya, jangan dibahas-bahas lagi. Iya, nyebelin, memang nyebelin. Udah anggap aja gitu. Saya paling suka kalau ada orang dianggap nyebelin, udah kamu akuin saya nyebelin, selesai gitu. Gak usah bela-bela diri saya enggak, udah, emang aku nyebelin, kenapa gitu. Selesai. Kita dengan Allah.
Kita mau bermanis-manis muka sehebat apapun Allah tahu. Kita mau gaya sesoleh apapun Allah tahu. Kita dibilang bejat oleh siapapun Allah tahu hakikatnya. Betul kita harus menampilkan yang baik, tapi kita nggak akan bisa lepas dari lisan-lisan yang nggak baik. Nggak bisa. Makanya cukup nyantai saja. Nyantai saja. Ini nasihat terbuka. Biar yang lain belajar. Nah, yang kedua, kalau kamu anggap Syekh Arifin Ilham itu gurumu, kamu harus mencintai semua keluarganya, semua tanpa kecuali. Kamu suka, kamu nggak suka, wajib kamu cintai. Itu baru namanya kamu akan diakui murid. Kalau murid masih milih-milih keluarga guru, maka murid yang seperti ini tertolak di hadapan gurunya. Gak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah, guru besar kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, muridnya para ulama dan gurunya para ulama. Maka saya nggak ngurusin kalau ada orang yang ngomong miring-miring tentang orang besar itu, ya nggak usah diurusin. Kenapa? Ini orang besar. Ini orang besar, orang mulia. Saya akan tunjukkan contoh kemuliaan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah itu pernah berguru di Mekah bertahun-tahun, 6 atau 7, 8 tahun kurang lebih. Mungkin lebih. Beliau mengatakan, saya selama di Mekah berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid Simtuduror, Muftil Haramain, Mufti Mekah dan Madinah. Ini Mbah Hasyim bilang, saya berguru kepada Habib Husain bertahun-tahun di rumah dan di masjid, di rumah dan di Masjidil Haram. Ada taklim di rumah, ada taklim di Masjidil Haram dulu. Semoga suatu saat kembali seperti itu. Amin. Mbah Hasyim balik ke Indonesia di Jombang. Dulu belum ada ada mobil, tapi nggak semua orang punya mobil. Nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada handphone, nggak ada telegram, tek itu. Yang dulu seperti itu. Mbah Hasyim Asy'ari naik dokar, tahu dokar? Kereta kuda, dokar yang sederhana. Dari Jombang ke Solo, jauh. Naik mobil saja butuh waktu. Naik dokar ke Solo, cari Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, ayahnya Habib Anis. Siapa Habib Alwi? Habib Alwi ini adalah keponakannya Habib Husain. Pamannya Habib Alwi adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Mbah Hasyim ke Solo, ketika ketemu Habib Alwi ngomong begini, Habib, saya datang ke sini mau silaturahim karena paman Anda adalah guru saya. Paman Anda guru saya, hubungannya apa? Bukan anaknya guru loh nih, bukan anaknya guru, keponakannya guru. Jauh didatangin, itu akhlaknya ulama. Kalau cinta sama guru, seluruh keluarga guru harus dihargai dan dihormati. Jadi kalau Anda gak begitu, datang ke sini mau zikir model apapun, berkahnya hilang. Berkah guru ya, akan hilang. Rugi. Kalau kita nggak dapat berkah guru, rugi. Ya Habib, tapi keluarganya nyebelin. Ulangi lagi ya. Sabar. Amar sabar. Ini Habib Novel begini, salah ngundang kamu. Kalau orang lain kalau ngomong ditata halus ini, kalau saya suka-suka saya, nggak suka ya berhentikan aja, matikan speakernya, selesai. Gitu aja kok, repot. Orang hidup kok ngurusin nama baik. Nama baik di sisi Allah loh diurusin. Sholatmu khusyuk enggak, itu urusin. Akhlakmu sama orang tua itu urusin. Akhlakmu sama muslim itu urusin. Itu nama baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau cuma nama baik di dunia yang enggak jelas itu kan ya mudah dibuat. Ya mudah dibuat. Ya tapi kita harus berbuat yang terbaik. Keluarganya nyebelin. Saya akan jelaskan ini. Ini ilmu mahal, jarang dibahas. Al-mahabbah mahabbatul dzat, laisa mahabbatus sifah. Cinta itu yang hakiki, cinta karena cinta. Bukan cinta karena rupa, bukan cinta karena perangai.
Kalau cinta itu karena rupa, cinta itu karena perangai, rupanya berubah, cintanya juga berubah. Oh dulu Mas Alvin ganteng. Ya, 80 tahun lagi masih gini? Enggak. Sekarang Amar gendut. Ya, gemuk dibanding Alvin, dibanding saya juga. Tapi 1 bulan lagi bisa jadi saya yang gemuk, dia yang kurus. Allahumma amin. Amin loh ya. Kan gitu. Bisa saya yang buncit murid saya, tiba-tiba dia lebih ganteng dari saudaranya. Istrinya tambah cinta. Ya kemarin cinta, sekarang tambah cinta. Yang repot kalau orang lain jatuh cinta. Iya itu repot itu. Karena ya repot gitu kan, ya repot memang. Seperti saya kan, saya banyak dicintai orang. Iya ganteng masalahnya. Ya kita ngomong apa adanya saja kan repot. Repot apa? Repot nolak. Maaf, gak bisa, maaf, gak bisa. Udah maaf, gak bisa, maaf, gak bisa. Sorry, maaf, sorry kan begitu. Kalau lihat saya sekarang ganteng, cinta karena gantengnya saya. Saya kan laki-laki harus pede saya ganteng. Ini nikmat ilahi, syukuri. Jangan jadi orang nggak pede, kan gitu. Oh saya kurang ganteng, Habib Ustadz, siapa yang mau sama saya? Ya Allah, laki-laki model begini, perempuan aja nggak gitu. Laki-laki model begini, ini nggak layak jadi murid saya. Murid saya harus pede, pokoknya laki-laki kan ganteng. Wajahnya model apapun, kalau cantik namanya perempuan, kan gitu ya. Saya bisa, wajah saya berubah. Ada orang gantengnya luar biasa, naudzubillah min dzalik, kecelakaan, rusak wajahnya. Ini cintanya bisa rusak juga kalau cinta karena wajah. Makanya cinta karena sifat itu ditolak sama ulama. Nanti saya jelaskan, sabar, nih baru permulaan. Ya, walaupun saya masih ada tugas di Bandung, cuman nggak apa-apa, saya kan nggak pernah mau mikir. Ya, walaupun setelah ini kalian mau ada acara apa lagi, ya terserah, saya nggak ngurus itu ya. Saya juga nggak lihat jam nih, nggak pegang handphone. Ya. Pokoknya asal ngomong. Kok lihat saya semua kenapa? Terpana lihat orang ganteng. Ibu-ibu sehat, ibu-ibu? Nyantai ya bu ya? Nah, nyantai. Ibu jangan suka gosip ya bu. Dosa bu. Asik. Lanjut. Kalau cinta karena harta, hartanya nambah, cintanya nambah. Hartanya habis, cintanya habis. Cinta karena pangkat, pangkatnya naik, semakin dicinta. Besok dijatuhkan, gak punya pangkat, ditinggal sama orang. Betul tak betul? Ajib. Tapi kalau orang yang dicintai karena that lain. I love you because I love you. I love you because I love you. Aku cinta kamu karena aku cinta kamu. Pernah ada satu syarifah dengan seorang Habib dijodohkan sama orang tuanya. Kemudian Habib ini mengalami kecelakaan sehingga kakinya harus diamputasi. Belum menikah, kakinya harus diamputasi. Di Singapura diamputasi. Maka Syarifah ini calon istrinya sama keluarganya diterbangkan ke Singapura untuk melihat keadaan calon suaminya, karena pernikahan belum terjadi. Dia disuruh pilih mundur atau lanjut. Ini wanita cantik, Syarifah, Habibnya ganteng tapi diamputasi. Begitu sampai di rumah sakit, lihat kondisi calon suaminya, apa kata Syarifah tadi? Saya ingin menikah sama dia bukan karena dia utuh, tapi saya ingin menikah sama dia karena orang tua saya mencintainya dan aku pun mencintainya karena cinta. Jadi dia berubah seperti apapun, aku tetap akan menikah dengannya. Ini keren bro, keren. Kalau masih ada laporin ke saya. Masya Allah.
Ini namanya mahabbatul zat, cinta karena cinta, bukan karena sifat. Kalau sifatnya itu berubah, cintanya berubah. Makanya dulu ada satu ulamanya itu di penjara, cerita sufi ya. Akhirnya murid-muridnya ngajak orang jenguk. Begitu deket ya dengan sel dulu kan masih pasir, batu-batu ya. Itu batu diambil banyak. Sama ulama tadi yang mau jenguk tadi dilemparin batu. Lari semua. Semua lari pergi. Kata ulama, palsu. Cintanya palsu. Baru dilempar pakai batu kecil udah pada lari. Gitu ngaku cinta. Gitu ngaku cinta. Tolak itu cintanya. Mahabbatul zat. Makanya saya, Habib jangan asal ngomong, Habib dalil. Zaman sekarang nih banyak orang minta dalil. Betul. Jadi saya akan terangkan dalilnya. Boleh. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tiba-tiba dari jauh datang satu orang, terlambat gitu karena bukan orang Madinah, orang pedalaman, orang dusun. Nah, orang dusun di tanah Arab sana itu kalau ngomong nggak bisa pelan. Kenapa? Rumahnya jauh-jauh. Jadi biasa kalau ngomong teriak-teriak, kamu gimana? Aku baik. Biasa seperti itu. Seperti kalau orang yang biasa kerja di sawah. Yang kerja di sawah kalau ngomong teriak-teriak, sehingga ketika berada di perkotaan dia ngomong biasa, suaranya keras. Mungkin orang lain kaget, nih kok orang itu teriak-teriak, ngapain? Dia nggak teriak, memang suaranya seperti itu. Datang orang dusun, karena berteriak pada Nabi nggak boleh SAW. Nggak boleh bersuara keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ini, mata sah. Rasul lagi ceramah. Dia teriak-teriak, ya Rasulullah, kapan kiamat? Keren, nantang kapan kiamat. Udah nggak tahan, pengen cepet masuk surga. Kenapa? Karena dia paham betul, orang itu setelah meninggal dunia, waiting list di barzah. Di barzah itu waiting list, nunggu dulu, masuk surga, nunggu kiamat. Kalau udah ada kiamat, proses berikutnya kebangkitan. Setelah dibangkitkan, dibariskan, dibawa ke mahsyar. Di mahsyar didiamkan 1000 tahun. Setelah itu muncul syafaat Nabi SAW. Setelah itu baru disidang oleh Allah Ta'ala. Setelah itu baru jalan ke surga atau ke neraka. Maka kalau nggak kiamat-kiamat, kesian ahlul barzah. Nah, ini yang datang tadi berpikir, nih kalau saya meninggal sekarang di barzah kelamaan repot. Jadi lebih baik cepet deh kiamatnya kapan gitu. Mata sah, kapan kiamat? Nih yang suka bahas kiamat dengerin. Nabi SAW tidak mengajarkan kita membahas waktunya kiamat. Paham ya? Jadi jangan sibuk bahas waktunya kiamat, udah deket kiamat ini, ciri-ciri kiamat ini, bla 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 bla. Bahas ciri-ciri kiamat, waktunya kiamat, itu aja yang dibahas. Tapi yang disampaikan Nabi SAW, pesan Nabi tentang orang yang nanya kapan kiamat, gak diperhatikan. Mata sah, Nabi SAW gak jawab, lagi ceramah, diemin dulu. Jangan satu orang merugikan orang banyak. Selesai ceramah, Nabi SAW nanya, Manisail, siapa tadi yang nanya? Siapa yang nanya mata sah kapan kiamat? Saya ya Rasulullah. Nabi balik bertanya SAW, ma'adat laha. Nanya-nanya kiamat, punya persiapan apa? Tuh, lihat. Nabi nggak mengajarkan kita bahas waktu kiamat, meskipun Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri akan datangnya kiamat. Disebutkan ciri-ciri itu agar kita persiapannya lebih hebat. Ma'adatalah, persiapanmu apa untuk menghadapi kiamat? Orang ini jawabannya keren banget. Aku nggak punya sholat yang banyak, aku nggak punya puasa yang banyak. Kalau matan hadisnya begitu. Cuman ulama kemudian menjelaskan, maksudnya nggak punya sholat sunnah yang banyak, nggak punya puasa sunnah yang banyak. Aku hanya punya yang wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nggak punya yang lain. Sodako enggak. Senyum ya kurang. Zikir kayak tadi nggak ada. Subhanallah, nggak sempat udah. Ini orang polos banget, nggak punya ya Rasulullah. Saya punyanya cuma sholat, puasa. Nggak punya sunnah nggak punya. Tapi saya punya satu hal. Apa itu? Uhibbullaha wa rasulah.
Aku cinta Allah dan aku cinta kamu Nabi Muhammad SAW. I love you. Nah, terus jawaban Nabi apa? Apa Nabi berkata? Ya nggak bisa gitu, cinta-cinta tapi amalmu mana? Nggak bisa gitu, cinta-cinta. Kalau cinta aku ya sholat sunnah yang banyak, zikir yang banyak. Nggak bisa begitu kamu. Puasa sunnah yang banyak kalau cintaku. Apa begitu jawaban Nabi SAW? Enggak. Ada orang bilang cinta Allah, cinta Rasulnya. Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, you with me. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang engkau cintai. Kamu sama aku. Salatmu kurang, puasamu kurang, jangan khawatir. Kamu punya aku. Punya aku Nabi Muhammad SAW. Cinta lo ya, cinta bener. Sekarang banyak orang sholat sunnah, banyak orang puasa sunnah, banyak orang zikir sunnah, tapi hatinya gak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Saya balik ini. Jadi mana yang lebih hebat? Satu orang ini cuma yang wajib-wajib saja, tapi hatinya cinta Rasulullah SAW. Yang satu ini amalannya luar biasa, tapi hatinya gak punya rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mesti ada yang ngomong, Beb kok bisa sih Beb? Sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, kok Habib bilang gak punya rasa cinta? Pernah jatuh cinta gak? Saya susah mau jelasin cinta sama anak-anak kecil, ini ya repot. Kalau sama Alvin cocok, ini kan pecinta ini. Iya, kalau duduk sama Haji Arifin Ilham cocok bahas cinta, ahli. Tahu. Nah, sama anak-anak kecil ini, maaf pemirsa di depan sana anak kecil. Bukan antum, bukan pemirsa yang saya maksud. Pemirsa, masya Allah, ahli cinta semua. Ini loh yang di sini nih. Apalagi ibu-ibu ini gak paham cinta. Banyak ibu-ibu sekarang yang paham itu bagaimana di top up. Kalau saldonya naik, cintanya naik. Saldonya turun, cintanya. Bu, benar begitu? Ah bohong, di masjid tuh, di masjid. Jujur, hati-hati. Gak usah berbaik-baik kata sama saya, ini di masjidnya Allah Ta'ala. Gak usah dijawab, ingat-ingat diri sendiri. Oh ya, itu aku banget itu. Itu aku banget, gak apa-apa. Oh namanya kita di majelis mau belajar. Kalau kita masih jelek kita perbaiki. Kalau udah bagus kita syukuri dan kita tingkatkan. Kan begitu, nyantai aja. Boleh dilanjut. Mas Eto, berapa menit Mas Eto? 32 menit. Ya Allah, udah banyak itu. 32 menit itu ya. Sangat banyak. Boleh dilanjut lagi? Apa-apa deh, belum selesai ya. Sampai di mana tadi? Top up. Nah, orang itu kalau udah jatuh cinta, ada rasa. Makanya nggak bisa kamu sholat sunnah kamu bilang cinta, puasa sunnah dibilang cinta Nabi. Banyak itu orang puasa sunnah hari Senin. Tapi bukan karena cinta Nabi, karena apa? Aku Muslim, aku Senin puasa. Gak mengaitkan puasa Seninnya dengan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan sahabat. Sahabat nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa puasanya hari Senin? Kok gak Selasa, gak Rebu, gak Jumat, gak Sabtu, gak Ahad, ya, gak Kamis? Kenapa Senin puasa? Dengan bangga dan senang, bahagia. Nabi jawab, hari kelahiranku. Itu hari kelahiranku. Aku senang sama hari kelahiranku hari Senin. Jadi aku puasa, senang. Ini orang sekarang puasa hari Senin gak ada yang, bukan gak ada yang, Masya Allah tanya kamu puasa Senin ngapain? Sunnah Bib. Sunnah, gak ada rasa jadi. Bayangkan kalau kita puasa Senin seperti puasanya sahabat. Karena cinta pada Nabi Muhammad SAW ke Senin. Hari yang sangat membahagiakan. Hari kelahiran Rasulku. Ini hari kelahiran baginda, senang. Hanya sekarang Senin lagi. I hate Monday. Ya gitu bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Inggris soalnya. Aku benci hari Senin. Sekolah lagi. Ngantor lagi. Hari Senin, hari kelahiran Nabi SAW. Orang yang punya cinta kepada Nabi SAW, dengar hari Senin, bahagia hatinya. Itu cinta, ada rasa. Dengar suara sholawat, cinta. Sallu ala khairil anam
Al-Mustafa Badrit Tamam Sallu alaihi wa sallimu Yashfa' lana yawmaz ziham. Allahumma sholli. Dengar suara begitu senang. Orang sholawat, Rasulku disebut-sebut, kekasihku disebut-sebut, itu cinta. Ini sholat, puasa, zikir. Dengar orang sholawat, suaranya ganggu. Gak punya waktu lain buat sholawat, gak punya amalan lain apa? Kok cuman sholawat? Masya Allah. Mana bisa dibilang cinta. Ibu-ibu paham maksud saya ibu-ibu? Bu, jadi ibu kalau cinta suaminya, lihat wajah suami senang atau enggak senang? Bu, ibu kalau cinta sama suaminya, lihat wajah suami, tentram atau enggak tentram? Suami-suami kalau cinta sama istri, dengar nama istrinya disebut, senang atau enggak senang? Suami-suami kalau cinta istri, lihat wajah istri, ceria atau enggak ceria? Walaupun istrinya ngomel. Berarti kamu belum cinta bener. Diomelin masalah. Tuh di Hadramut ada Syekh Bajal Haban rahimahullah. Syekh Bajal Haban itu istrinya super nyebelin. Super nyebelin. Syekh Bajal Haban. Wah ini panjang ini. Nyebut nama wali Syekh Bajal Haban. Bukan Habib, Syekh, Masyayikh. Istrinya super nyebelin. Saking nyebelin istrinya itu, kalau suaminya pulang ke rumah, kamarnya itu di lantai atas, nggak ada lift, di lantai atas. Istrinya ngomong begini, gendong aku, dengan posisi kamu merangkak seperti kambing. Suaminya, sami'na wa ata'na. Cinta bro, cinta. Kamu baru diomelin udah lari. Terus begitu. Disuruh begini, sami'na wa ata'na. Begini, sami'na. Cinta, orang cinta itu kan budak kekasihnya, betul ya? Orang kalau udah cinta ya memang begitu, diperbudak sama kekasihnya. Tapi yang namanya manusia kan ada futur, lelah. Ada fase lelah. Nah ini pecinta, ini dia cinta tapi lelah dengan perlakuan istrinya. Bukan benci ya, lelah. Butuh energi untuk menghadapi istrinya. Maka izin sama istrinya. Ini jangan ditiru ya. Jangan. Untuk begini-begininya, tapi tiru cintanya ini. Nanti terus ibu-ibu kan gagal paham pengajian, cuman satu kisah ini dipotong bawa pulang. Dengarkan tuh kata Habib. Repot itu nanti. Maka kalau ngaji harus tuntas. Subhanallah. Bilang sama istrinya, izin 3 hari. Saya keluar kota. Dia biasanya kan cuma kerja di pasar pulang, kerja pasar pulang. Saya mau cari uang keluar kota. Alasannya cari uang. Alasannya cari uang. Begitu alasannya cari uang, istrinya izinkan. Oke, boleh. Ya, 3 hari nggak lebih, siap. Pergi ke atas gunung, salah satu bukit di Hadramut. Untuk apa? Nyepi. Ada gua di situ. Di gua itu biasanya orang-orang soleh kumpul di sana ibadah. Dia pengen nyepi, ya mungkin ke Masjid Adikro gitu ya. Sini kumpulan orang-orang pusing, kumpul semua. Masuk ke dalam gua. Nah di gua itu ada 2 orang yang abid ahli ibadah. Udah berbulan-bulan di sana. Ini Syekh Bajal Haban pendatang baru. Pagi-pagi waktunya sarapan, yang satu angkat tangan. Amin. Tiba-tiba ada nampan isinya makanan. Wah, ini yang gini nih ceritain ke anak-anak. Jangan cuma Doraemon yang diceritain. Kisah keramat wali dilupakan, Doraemon diceritakan, Thanos diagung-agungkan. Thanos itu kan ya, Thanos yang cincinnya banyak itu ya Thanos namanya. Padahal orang barat tuh kan gak suka pakai cincin dia. Yang suka pakai cincin orang Indonesia. Jangan-jangan kekuatan Thanos dari Indonesia. Ilhamnya dari sini gitu ya. Thanos diceritakan. Tapi keramat wali gak diceritakan. Allah menceritakan keramat wali di Al-Quran. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun.
Diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita, nggak ada wanita jadi nabi. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Itu masih kanak-kanaknya, belum sudah luar biasanya, masih permulaannya. Nabi Zakaria sampai bingung, setiap kali buka pintu yang dikunci, digembok, dibuka, Nabi Zakaria mau kasih makanan, di samping Sayyidatuna Maryam udah ada makanan. Sekali nggak masalah, dua kali nggak masalah, berkali-kali, kullama. Setiap kali masuk kalau ada makanan, nanya, dari mana? Jawabannya santai, dari Allah. Dari Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Begitu dengar jawabannya Sayyidatuna Maryam alaihissalam dari Allah, Nabi Zakaria paham, ini tempat-tempat barokah. Ini tempat-tempat barokah. Nabi loh, ini Nabi. Ya, ini tempat-tempat barokah. Hunalika, di tempat itu langsung Nabi Zakaria sholat, minta sama Allah Ta'ala. Dan dijawab, kamu akan dapat anak. Ya di situ. Ini keramatnya Sayyidatuna Maryam sampai memberkati Nabi Zakaria yang seorang nabi. Kan luar biasa. Nah ini saya buat dalil tuh, kadang ada yang nanya itu, Habib jangan cerita yang aneh-aneh tuh, Habib, tiba-tiba curing ada makanan kayak Flash Gordon aja, Habib. Enggak tahu Flash Gordon nih. Waktu kecil saya itu ada film Flash Gordon ya. Ya, ada model-model begitu, Doraemon. Itu orang-orang itu yang buat Doraemon, apalagi Thanos, Superman, Spiderman. Karena di negaranya nggak ada wali keramat. Karena bingung baca literaturnya Muslim, kok Muslim banyak wali keramat. Mereka jadikan film. Sebetulnya itu dari karomah-karomah para wali. Lah Muslimnya nggak mau buat keramah wali jadi film, rugi. Ya rugi. Kaget nih saya baca lapan, enak bener, angkat tangan, ada makanan, satu nampan. Makan siang, yang satunya angkat tangan. Muncul dua nampan. Lebih kaget saya baca lapan. Malamnya yang kedua ngomong, giliran kamu. Saya baca lapan pusing. Nah saya kan bukan wali, bukan ahli ibadah, biasa dihajar istri nih. Gak biasa zikir, gak biasa wirid. Nanya sama dua partnernya tadi, yang punya keramat tadi, kalian doa dengan apa? Doanya apa? Oh enggak banyak doa. Kami tawasul dengan Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban itu wali besar tapi enggak tahu kalau dirinya wali. Loh, kenapa kok dia jadi wali? Ini kaget nih. Dia sendiri nih. Syekh Bajal Habannya. Kenapa dia jadi wali? Sabar menghadapi istri. Catat. Mau jadi wali, sabar jadi ngadepin istri. Tapi saya nggak mau gitu. Saya mau syukur ngadepin istri. Kan ada dua jalan, jalan sabar sama jalan syukur. Kalau bisa syukur ngapain pilih sabar? Karena thariqah saya thariqah asyikiyah. Thariqah yang enak-enak saja, yang nggak enak saya nggak mau. Boleh dilanjut? Saya baca Haban angkat tangan. Ya Allah, aku bertawasul seperti keduanya bertawasul. Jangan permalukan aku ya Allah. 3 nampan. Akhirnya nanya dua orang ini, kamu doanya apa? Baru sehari ngalahkan kami berdua. Jawabannya sama dengan kalian. Cuman yang tawasul dengan diri sendiri. Jadi itu dalil, boleh tawasul dengan diri sendiri. Ya. Rasul juga bertawasul dengan dirinya sendiri SAW. Langsung pulang saya baca Haban. Begitu dengar dapat semua ini berkat sabar sama istri. Nggak jadi 3 hari. Besok subuhnya udah sampai di rumah. Istrinya kaget, kok cepet banget mas? Ya. Kata suaminya, udah cukup, nggak perlu cari uang jauh. Aku berubah pikiran. Kemudian ayo dek, siap. Aku siap jadi kuda buat kamu. Aku siap. Terkenal saya baca lapan, tapi akhirnya istrinya paham kalau suaminya adalah seorang waliullah. Ya, akhirnya ya cinta sama suaminya luar biasa. Ini bahasa apa tadi nih? Cinta. Betul ya? Belum. Jam berapa Mas Seto? Saya kalau ngomong salah yang ngasih mic ke saya loh, ya. Jangan salahkan saya. 9.20. Oke, tambah 1 menit lagi. Tapi waktunya waktu siapa enggak paham. Oh 1 menit ya. 1 menit ini bisa jadi 1000 menit, bisa jadi 10 jam, terserah Allah Ta'ala. Saya nggak mau
mikir. Saya belum ceramah ini, belum. Jauh, Solo jauh. Ya, saya belum ceramah. Sabar dulu. Jadi cinta itu cinta apa? Cinta karena cinta. Makanya Nabi SAW ketika melihat orang ini mengatakan, saya cuma punya sholat, puasa, saya nggak punya amal yang lain, tapi saya punya cinta. Rasul bilang, kamu bersama yang kamu cintai. Di situ ulama mengatakan, perbuatan seseorang yang tidak baik tidak bisa menghapuskan cinta yang ada dalam hati. Ada dalil, sabar, satu-satu dulu. Ya biar masuk nih bab cinta. Orang kalau jatuh cinta, itu nyebut nama kekasihnya seneng. Sehingga kalau ngobrol sama orang yang diobrolkan kecintaannya. Wah, ada bakso itu enak banget. Setiap orang diajak ngobrol bakso, padahal dia itu nggak dibayar sama punya warung bakso. Tapi karena dia cinta sama baksonya, ketemu orang dia cerita, bakso di sana enak, bakso di sana enak, bakso di sana enak, bakso di sana enak. Begitu dengar orang yang sama mengatakan, oh kamu makan di sana, iya, saya juga sekali, oh iya enak benar, iya. Wow, diskusi tentang bakso. Sama-sama cinta bakso, betul tak betul? Jadi orang kalau cinta itu nyebut kekasihnya senang. Maka orang yang cinta dengan Nabi SAW, cinta dengan Allah, nyebut Allah senang. Udah nyebut Allah masih suntuk, tuh ya namanya gak cinta. Allah, suntuk pasti hilang. Ya Rasulullah, selesai suntuknya. Kenapa? Cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah suatu ketika Nabi SAW menghukum cambuk seseorang yang dia itu mabuk. Jadi dulu khamr itu kan minuman sehari-hari masyarakat Arab. Minuman sehari-hari seperti kita minum teh sama kopi. Kita kan biasa minum teh sama kopi. Mereka minumnya khamr. Makanya Allah haramkan secara bertahap. Ketika khamr sudah mutlak haram, nah semua meninggalkan khamr. Tapi yang namanya orang kecanduan kan ada tuh yang kadang-kadang kambuh. Nah ini ada satu sahabat udah nahan diri, jangan mabuk, haram, Allah nggak suka, Rasulnya nggak suka, haram, ditahan sama dia, nggak kuat, minum dia, nggak banyak, dikit, tangkap sama petugas, mabuk, dia minta dihukum, hukum saya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, nggak boleh mabuk, saya mabuk, cambuk saya, dan itu bukan sekali, beberapa kali, kambuh lagi, beberapa kali. Sehingga ketika berlangsung hukuman cambuk di depan Nabi Muhammad SAW, sahabat yang menyaksikan ada yang komentar, sebel, karena melihat yang satu ini sudah beberapa kali dicambuk di depan Nabi, kok masih ngulangi, maka teriak dia, semoga Allah melaknat, Allahumma la'anuh, semoga Allah melaknat. Disitulah Nabi Muhammad SAW marah. La tal'anu, jangan kalian melaknat dia, karena aku lihat hatinya mencintai Allah dan Rasulnya. Fisiknya memang mabuk, tapi hatinya taat. Hatinya cinta Allah dan Rasulnya, sehingga maksiat ini tidak bisa menghapus cinta. Tapi jangan kemudian kamu jadikan dalil, oh itu maksiat aja deh, cinta maksiat aman, ngawur kamu. Bukan begitu, maksudnya kita cukup berbesar hati. Kita ini kan banyak kemaksiatan, ya. Itu nggak menghapus cinta kita juga nggak akan dihapus. Tapi kalau kita bisa menyempurnakan cinta kita sehingga sama dengan yang kita cintai, itu luar biasa. Jelas pemirsa di rumah dan saudara-saudaraku di majelis Adzikro, jelas semuanya? Jelas apa? Jadi kalau Alvin, Amar, perilakunya nggak beres, kalian cinta sama Kiai Arifin Ilham, jangan merusak cinta kalian. Paham? Cintai guru karena zatnya, cintai keluarga karena zatnya, bukan karena perilakunya. Sabar, belum selesai. Boleh lanjut? Ini katanya Sentul dingin ya? Betul? Kok panas hari ini? Semua hari ini. Saya tambah lagi, boleh ya? Biar selesai saya menjalankan tugas saya datang ke sini. Karena saya nggak minta datang ke sini. Allah yang mendatangkan saya ke sini. Hikmahnya apa? Mudah-mudahan jadi hal yang baik untuk saya dan untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Begini,
kesalahan kebanyakan murid mengukur anak guru dengan tolok ukur guru. Fatal itu. Kamu mau nyamain Alvin dengan Kiai Haji Arifin Ilham sampai kiamat gak bisa. Gak bisa. Karena ayahnya di alam barzakh naik terus pangkatnya, naik terus pangkatnya. Naik terus. Ini setiap ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indonesia langsung ngomong Arifin Ilham. Betul tak betul? Jadi makomnya naik terus, pangkatnya naik terus, gak akan berkurang. Tambah dan tambah dan tambah dan tambah, akan terus naik. Tidak akan turun pangkatnya. Afwan Habib. Insyaallah. Gak akan turun, naik terus pangkatnya. Anak-anaknya baru merangkak. Baru merangkak. Tahu bayi merangkak? Kalau jatuh biasa enggak? Jawaben to yo, awakmu ki piye? Ditakoni mingkem kabeh. Bahasa Jawanya keluar. Kalian nih bagaimana? Ditanya kok diam semua. Jawab. Bayi belajar merangkak, jatuh biasa atau enggak biasa? Jadi kalau anak-anaknya guru belajar merangkak, jatuh, itu biasa. Hargain, dia sudah belajar berjalan. Gitu cara ngukurnya. Jangan diukur, enggak seperti bapaknya. Iya, bapaknya 4 kok. 3 ya. 3 ya. Enggak tahu tapi aslinya. Bapaknya 3 ya. Saya enggak mengikuti yang begitu-begitu soalnya. Paham maksud saya? Jangan pernah mengukur anak-anak guru, penerus-penerus guru, sahabat-sahabat guru dengan guru. Enggak mungkin bisa. Gagal total. Nanti kamu akan akhirnya justru menjadi murid yang kurang ajar. Beda sama bapaknya. Jauh banget. Gak banget deh. Akhlaknya. Maaf, saya mau ngomong apa adanya. Ya gak bisa. Ya anak-anak kalau mau disamakan sama bapaknya ini kan hanya orang yang gitu juga mikirnya gitu. Ini anak-anak sing tua waraso gitu loh. Yang tua, yang dewasa, kamu harus berpikir ya dewasa. Ini anak-anak belajar merangkak. Terus gimana? Ya kamu dampingin, kamu bimbing. Jatuh kamu angkat, jangan kamu injak. Begitu. Anak belajar merangkak jatuh diinjak. Oh, raiso melaku. Bodoh kamu. Wah, tuh sampai jatuh bener tuh. Ya toh, insyaallah. Nih. Semangat toh saya. Biar sadar semua nih termasuk pengurus Adzikron. Takbir. Dah, sholawat, Allahumma sholli alaihi. Shallu ala nabi. Saya nggak suka takbiran kecuali malam hari raya. Biasakan sholawat, shallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Kalau Habib Novel sholawat, takbir Habib Rizik. Betul ya? Shallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Kalau ada yang belajar merangkak, jatuh, jangan diinjak. Ya Allah, lanjutkan. Lain kali hati-hati ya nak ya, hati-hati. Itu ada lubang, hati-hati. Ngomong aja belum bisa kok. Bimbing. Semuanya, termasuk saya. Nah, kalau kita berhasil, yang merangkak sampai bisa berjalan, sampai bisa berlari, maka kita menyenangkan guru kita. Guru kita akan ngomong, I love you. Ya Rasulullah, ini orangnya yang bimbing anak saya. Ya Rasulullah, ini orangnya yang gandeng anak saya.
ini orangnya yang ngangkat anak saya, ini orangnya ya Rasulullah, aku cinta dia ya Rasulullah. Kelihatannya sepele yang kita lakukan, tapi pangkat kita naiknya cepat. Begitulah dulu para habaib ketika melihat ada habib-habib yang luar biasa meninggal dunia, kemudian anaknya menggantikan. Gak ada yang diukur dengan ayahnya, gak ada. Saya diukur dengan kakek saya, jauh habis. Kakek saya dari umur 11 tahun udah ngajar kitab Al-Hikam. Wafat umur 93 tahun. Saya nanya sama kakek saya itu miskin pol. Secara dunia susah tingkat tinggi. Rumah ngontrak. Yang datang semua orang susah. Yang kaya nggak mau deket. Repot nih deket orang miskin ketularan nanti. Kakek saya itu. Saya nanya sama kakek saya, kakek, jujur sama cucu, punya keramat apa? Jawabannya, nggak ada. Saya paksa, punya keramat apa? Nggak ada. Sampai mau meninggal dunia, saya paksa sama cucunya jangan pelit-pelit. Please, satu aja, satu, biar cucu seneng. Jawabannya apa? Sama kayak ngadepin saya itu anak kecil. Gini loh, kakekmu ini kalau ziarah ke makamnya wali-wali yang nggak ada fotonya, kok aneh ya? Kok dari kuburannya muncul ya? Masya Allah, bisa lihat biiznillah arwah kaum solihin. Tapi diem, nggak pamer-pamer. Kamu sedikit ngaku lihat malaikat, ngaku mimpi ketemu Nabi, padahal nggak mimpi ketemu Nabi. Ngaku, kalau punya kelebihan gak usah diaku-akuin. Butuh pengakuan siapa kamu? Butuh pengakuan Allah, ya udah diem aja. Butuh pengakuan Rasulullah, ya diem aja. Semakin diem kamu akan semakin luar biasa. Nah nih, kalau saya diukur sama kakek saya, jauh habis. Kan begitu. Kok kakek saya, ayah saya, jauh habis. Ayah saya ahli silaturahim. Tiap hari itu yang dicari orang miskin. Kalau kita silaturahim, cari orang kaya. Ayah saya tiap hari yang dicari orang susah. Gak mau dibawa naik mobil, dibonceng naik motor, gak mau. Sepeda ontel saja. Kau gak tahu yang tak samperin siapa. Bapakmu ditunggu orang tiap hari. Setelah wafatnya baru saya paham. Temennya pada berdatangan, fuqara wal masakin. Susah dibandingkan ayah saya, jauh. Ayah saya tiap malam tidak tidur, nunggu saya pulang dari dakwah. Padahal pintu rumah nggak pernah dikunci. Nggak pernah dikunci. Cuman tanya, dari mana? Dari sana abah gitu. Mau kopi enggak? Saya nggak berani nolak. Mau. Mie godok mau? Mau. Dibuatin kopi, buatin mie godok. Dan saya nggak mungkin habis. Jawabannya, aku bagian ngabisin. Setelah itu cuci-cuci piring. Kami anak-anaknya ngomong apa? Jangan mbak. Biar anak-anak yang cuci piring. Oh enggak, ini nanti yang buat bapakmu masuk surga yang begini-begini. Biar ibumu nggak capek. Tiap malam bangun, sanggup niru ini sanggup niru. Susah. Jadi kalau dibandingkan sama bapaknya nih Habib Novel jauh. Jangan pernah mengukur seseorang dengan orang lain. Lisal fata mayakulu kana abi. Nih buat anak-anaknya Kiai Arifin Ilham, jangan ngomong bapakku. Jangan. Bukan pemuda sejati yang mengatakan ayahku, tapi mengatakan anak ini loh aku. Maka tadi di belakang saya, nih Ustaz, ya para guru di sini, saya titip amanat tadi. Ini nanti Alvin sama saudara-saudaranya keliling tuh tempatnya kiai-kiai besar yang majelisnya nggak dikenal orang. Keliling tempatnya para habaib, ya, sowan, minta doa, minta nasihat, silaturahim. Kenapa? Karena anak yang berbakti pada orang tua setelah meninggalnya orang tua, ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mendatangi kawan-kawan orang tuanya. Datangi. Satu, itu nanti indahnya luar biasa. Nggak cari. Itu bukan karena datengin politik. Majlis besar datengin, masuk dia didukung Habib ini. Wah ngapain? Dukung Habib ini, Ustadz ini, Kiai ini. Didukung Allah wa Rasulullah Muhammad SAW.
Di alam barzah sana, ya Arifin Ilham mengatakan, anak gue bener itu anak saya itu. Datengin dia tuh para habaib, para kiai, Masya Allah seneng, itu sahabat bapakmu, kamu datengin, Masya Allah. Padahal sahabat bapaknya mungkin orang miskin yang gak dikenal orang, mungkin yang jualan di pojok sana, warung di sana, mungkin yang tukang parkir di ujung sana, mungkin yang di sana, itu samperin semua untuk menunjukkan, ini loh aku, ngomongnya bukan ke manusia, kepada Allah Ta'ala dan kepada diri sendiri. Jelas semuanya? Apa? Jelas-jelas tapi nggak paham. Jangan pernah mengukur anak guru dengan guru, nggak mungkin bisa. Itu makanya ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah saya udah berdiri, kan tinggal melanjutkan perjalanan. Setelah berdiri, jalan, naik motor ke mobil, lanjut setir. Saya mau setir ke Bandung, doakan sehat selamat bahagia. Terakhir saya minta maaf kalau ada ucapan saya yang kurang berkenan, ada ucapan saya yang kurang pas. Tapi semua ini saya sampaikan karena cinta, ya karena saya sayang. Insya Allah anak-anaknya Kiai Haji Arifin Ilham dan semua sahabatnya bisa menjadikan adzikra ini semakin besar, semakin manfaat, ya semakin menyenangkan, semakin mengasyikkan. Dan insya Allah orang-orang yang pusing gak pusing lagi. Kenapa? Udah paham. Kalau pusing ke adzikra, selesai masalah. Ya, insya Allah seperti itu. Hakadha berkah manfaat. Asyraqal badru alaina wakhtafa badrut tamami mithla husni ma ra'ayna fil irqani wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwa'a minna biliqa khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا سنحظى بفضل الله ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا شدوا عزمكم
تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والآي بنور الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق